Halo, kembali lagi dengan PT kita. Kali ini saya Nisa Stianing akan menjelaskan mengenai modul Purkes yang kami lakukan melalui sistem ERP Udo. Tentu saja dalam hal ini kami melakukan beberapa analisa bisnis proses yang memberikan kemudahan-kemudahan dengan adanya ERP Udo di PT kita. Di antaranya vendor management, purchase order, receiving and payment process, kemudian juga efektif efisien. Analisa bisnis proses menggunakan ERP pada vendor management ini cukup signifikan ya, di mana pencatatan sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan Excel. Nah, dengan sistem ERP ini database-nya itu terintegrasi secara sistem. Jadi kita dengan mudah sekali ya. Kemudian juga sebelumnya ada resiko-resiko duplikasi data vendor, kemudian setelah ada ERP, data vendor itu bisa kita klasifikasi dan juga bisa kita sesuaikan dengan kategori-kategorinya. Misalnya raw material, kemudian supplier, atau misalnya hal-hal yang bersifat tambahan ya. Nah, kemudian juga sebelum dilakukan ERP, ini sulit ya melakukan filter. Nah, sementara setelah dilakukan ERP, kita juga bisa melakukan proses penandaan atau warning terhadap vendor-vendor tertentu yang mungkin ada kategori yang melekat atau ada proses-proses yang kemudian ditentukan oleh perusahaan ya. Jadi vendor ini misalnya sudah langganan atau misalnya vendor ini bermasalah. Kemudian melalui modul ERP juga untuk purchase order ini jadinya lebih mudah ya yang sebelumnya secara manual. Nah, dengan adanya ERP bisa berlaku secara real time. Nah, selain itu juga bisa divalidasi langsung oleh admin dan juga langsung di-approve ya oleh tim ataupun manajer terkait. Nah, yang sebelumnya juga permintaan purchase order ini dilakukan secara fisik ya, permintaannya itu surat bersuratnya, administrasinya. Nah, dengan dilakukan ERP ini sudah digital, kemudian juga sudah via email. Nah, sehingga meminimalisir resiko kehilangan dan juga lebih mudah diaudit. Kemudian dalam hal receiving dan payment proses ini juga ya, termasuk yang juga signifikan karena bisa dilakukan pengecekan kuantitas stok secara manual nih sebelumnya. Tapi setelah ERP diterapkan, stok kemudian pengiriman, receiving atau penerimaan ini juga bisa dimonitor secara real time di sistem. Kemudian data-data pembayaran ini juga tercatat dan juga kembali ya real time ya, dan tagihan juga bisa langsung diproses pembayarannya lebih cepat. Kemudian kalau sebelum ERP nih, ini sering ya terjadi salah input pendataan, ada faktor human error. Tetapi pada saat setelah diterapkan ERP, ini meminimalisir kesalahan akuntansi. Meskipun tetap ya double check itu harus tetap dilakukan. Kemudian di sini yang cukup disoroti adalah time consume ya. Data yang terintegrasi secara digital ini mudah diakses kapan saja di mana saja, tidak berbasis harus ke kantor atau harus ke gudang, harus ke pabrik, tapi bisa di mana saja, di handphone juga bisa dilakukan. Kemudian vendor management, prosesnya juga semuanya terotomatisasi, workflow, secara controlling-nya juga bisa dilihat dan transparan ya, tentunya antar unit juga, atau misalnya posisi tertentu ini bisa langsung memonitor ya pergerakan tim yang memang pada saat itu melakukan pemesanan ataupun approval. Unsur error pada kesalahan manusia ini juga bisa diminimalisir dan tentunya ya proses audit lebih mudah, hemat waktu dan biaya administrasi juga menurun. Dan prinsip dasar OSCM, supply chain management dalam penggunaan ERP ada beberapa yang sangat fully implement ya tentunya seperti automation, sustainability strategi. Terus di sini kita bicara soal risk, mitigasi, produktivitas yang juga meningkat di tengah lean service ya. Jadi lebih simpel tapi sebetulnya lebih efektif. Terus kemudian juga time komponen yang ter-reduce dibandingkan dengan proses manual yang dilakukan itu cukup menyita waktu. Kemudian relationship others functional areas ini juga sama ya, semuanya terintegrasi secara sistem sehingga antar departemen itu kita bisa langsung nih real time dan ke-update ya satu sama lain. Dan tentunya understanding manufacturing until selling process. Jadi, kita betul-betul memahami alur, bagaimana proses, pengiriman atau pengerjaan manufacture ini, mulai dari mungkin pembelian raw material sampai ke, end to end prosesnya itu sangat clear sekali. Dan kita ini dari Syndicate 2, pada prinsipnya sudah menjelaskan ya secara seksama, di video terdahulu. Nah, kali ini kita, masing-masing dari kita akan menjelaskan per modul dan saya dalam hal ini akan menjelaskan mengenai modul purchase. Saya akan lanjutkan kembali ya. Nah, kalau sekarang kita, akan masuk ke area, Google Docs. Nah, Google Docs ini merupakan tugas yang disampaikan yang perlu kita lakukan ya, eee, oke, sorry sorry. Oke, dilanjutkan dengan modul purchase yang ada di Google Docs. Di Google Docs ini kita akan melihat alur secara rinci ya, mulai dari, contact text, kemudian juga create vendors, new vendors, di sini kita lakukan, secara rinci, dan, terstruktur ya, step by step-nya bisa, sangat mudah diikuti. Namun nanti juga kita akan langsung praktek ya, jadi nggak cuman secara theoretical kita, kami sampaikan bahwa purchase ini, bisa dilihat di Google Docs, tetapi juga kita akan langsung praktek nih ya.
Nah, oke, kita sudah berada di website PT kita. PT kita itu, singkatannya dari Knowledge, Innovation, Trust, and Achievement ya. Jadi sangat filosofis sekali karena betul kita sangat, menjunjung tinggi reliability, performance, dan juga customer support. Nah, gimana caranya kita mengimplementasikan nih, filosofi dari visi misi perusahaan. Nah, itu dia, kita sangat membutuhkan modul-modul yang memang sudah otomatisasi dan udah, terpercaya ya tentunya dalam hal ini, kita, mengimplementasikan modul UDU. Nah, kalau kita saat ini melihat tampilan website, saya akan mau ajak jalan-jalan, teman-teman untuk melihat modul Purcase ya. Nah, di sini karena saya tadi udah sempat login, jadi udah kelihatan ya, ini ada beberapa purchase order yang sebelumnya kita, order, tapi dalam hal ini, mungkin sedikit aja, untuk melakukan, purchase order kita akan melakukan, request for quotation terlebih dahulu ya. Nah, nanti di sini akan terlihat ya, perlu kita isi masing-masing, seperti apa, saya akan langsung aja kita buka ya, setelah mengisi yang tadi, ini kita coba cek dulu. Nah, ini yang sudah dilakukan ya kemarin, PO22 kita, melakukan pemesanan untuk, body ya, body sebanyak, 200 unit dan sudah diterima juga dan ini bill-nya, seperti itu. Kemudian juga yang lainnya, ini dilakukan manual replacement, oh sorry. Oke, di sini kita akan lihat ya. Nah, request for quotation yang sebelumnya saya sudah, lakukan, sudah, melakukan melalui RFQ tentunya. Nah, kita lihat ya, melalui PO, 19 di sini ya, vendornya PT ABC. Nah, ini sudah ada nih rinciannya yang kita pesan, kemudian total jumlah, yang kita pesan itu, dan di sini kita bisa cek ya, secara real time pada saat saya melakukan pemesanan, kemudian juga, terhubung dengan admin inventory. Nah, dalam hal ini admin kemudian, mengupdate ya, apakah mereka sudah menerima, dari material-material yang juga kita sudah purchase, seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga mungkin akan mengajak teman-teman untuk, pertama-tama ini sesuai dengan yang tadi yang di Google Docs ya, kita akan, melakukan, penambahan kontak ya, kontak untuk vendor nih, kontak teks ya. Jadi kita mulai dengan new, kemudian misalnya kita mau pakai PT, eee, Suka Kerja Sama ya, sorry sorry typo. Kerja sama. Nah, ini alamatnya dari PT Suka Kerja Sama ini Jalan MH Tamrin nomor 10, oke, sorry, Jalan MH Tamrin nomor 10, kemudian ini Kota Jakarta Pusat, ya, oke, kemudian ini di Indonesia ya, Indonesia, oh no no, Jakarta, salah ya, Jakarta. Nah, oke, country Indonesia ya. Nah, ini sebenarnya sangat bisa diisi ya, teman-teman. Terus juga nomor teleponnya 0856 12 578, nomornya ini sama ya, ini idem karena ternyata dia nggak punya, nomor telepon biasa gitu ya. Nah, ini PT Suka Kerjasama@gmail.com ya. Oke, PT Suka Kerjasama.id. Nah, ini kita bisa kasih teks nih sebagai apa ya, vendor gitu ya. Oke, kita save dulu. Nah, ini sudah menunjukkan ya bahwa, kita sudah punya nih kontak dari PT Suka Kerjasama. Misalnya kita mau detail lagi ya, bisa nih, nanti ya invoice address dan lain-lain, ini bisa. Oke, selanjutnya setelah, melakukan, kontak order sorry sorry, setelah kontak text, ini kita akan, create new vendors, ini juga sama ya create new vendors. Kita akan jalan-jalan ke produk kategori ya, kita balik lagi ke modul purchase, kemudian di sini ada produk kategori, itu di products ya. Nah, ini dia nih. Ini kita, eee, sebentar, purchase, sorry sorry, purchase, bentar ya, kita coba ke produk kategori. Oh, ini kita harus ke admin PT kita dulu ternyata, admin PT kita harus login dulu ya. Hmm, sorry sorry. Oke, di sini aku mau jelasin soal, purchase agreement ya. Nah, jadi, di sini itu ada yang namanya purchase agreement, di mana purchase agreement ini, kita bisa melakukan
perjanjian ya atau kesepakatan dengan perusahaan atau penyedia, vendor pemasok yang mana, kita sebagai pembeli dapat melakukan negosiasi dengan vendor karena melakukan pembelian yang terbilang jangka panjang. Nah, di sini, blanket order-nya itu kode agreement-nya BO 003. Nah, di sini kita akan melakukan blanket order dengan PT ABC, dan kita melakukan negosiasi, meminta bahwa, vendor penyedia ini menjamin pasokannya tetap tersedia dan juga dikirim tepat waktu. Jadi PT ABC ini udah langganan ya sama PT kita nih, sehingga untuk produk-produk ini sudah kita lock harganya. Jadi, sewaktu-waktu misalnya pasar, sedang naik turun ya angka harganya, nah ini karena kita sudah ada blanket order, ini tidak akan terjadi seperti itu. Nah kemudian, setelah itu, nah kita akan coba, menghindari yang namanya double approval. Tapi sebelumnya kita harus, melakukan konfigurasi dulu, dan ini kita nggak bisa di adminnya kita ya, kita harus keluar dulu karena kita harus ke admin, ini ya, ini menghindari sebetulnya ya, ini menghindari bagaimana, proses double approval itu terjadi ya. Kita coba ke purchase di sini, kita ke purchase kemudian di configuration, kita pilih setting ya. Nah di menu setting ini, nah ini ada namanya purchase order approval. Nah, purchase order approval ini adalah persetujuan, di mana kalau misalnya jumlahnya itu melebihi dari, yang harusnya di-approve, maka harus, meningkat ya, approval-nya itu harus melalui, manajer dulu. Di sini juga ada warnings, warnings ini setting untuk bagaimana, kita menunjukkan bahwa PT atau vendor tertentu itu sebetulnya bermasalah atau mungkin mendapatkan perhatian khusus seperti itu ya. Jadi ini kita checklist-checklist, gitu ya. Ini kita save terlebih dahulu, nanti akan muncul tuh, bagaimana, tampilannya. Kemudian juga ada lagi, dalam hal ini ya tadi, kalau misalnya kita mau melakukan, sebentar, produk kategori ya. Produk kategori itu sama nih, kita akan ke purchase, kemudian kita ke configuration, di sini ada produk ya, produk kategoris. Nah, di sini kita bisa melihat nih, kita mau bikin, apa namanya, produk yang raw materials misalnya atau, kategorinya ya, yang raw material, kemudian, eee, di sini ya, oke, raw material 2 misalnya ya. Oke, save new. Oke, di sini sudah terbentuk ya raw materialnya. Terus kemudian juga sama nih product type. Product type itu di menu purchase juga, kemudian di menu produk, kemudian diambil produk varian ya. Nah, di sini kita sudah masukin nih kemarin ya. Satu persatu kita sudah input sehingga di sini pada saat kita melakukan pemesanan itu sudah secara otomatisasi itu keluar, seperti itu. Ini bisa spreadsheet-nya bisa masukkan ya secara otomatis, dengan catatan, naming ataupun form-nya itu sesuai dengan apa yang ada di Udo, gitu ya. Ini kita keluar lagi, kita akan keluar dari admin, super admin, kita akan masuk kembali ke admin purchase. Kita mau cek ya yang tadi kita sudah, lakukan, apakah sudah berhasil. Kita coba kita mau bikin purchase baru ya, kita mau pakai PT ABC lagi karena PT ABC ini udah langganan banget ya. Nah, muncul kan warning untuk PT ABC, perhatian vendor ini merupakan rekanan paling banyak dipesan. Oh, ternyata in a positive way ya, warning-nya. Tapi bisa jadi nanti admin juga bisa setting bahwa vendor ini misalnya belum, memenuhi, kewajiban atau sebagainya. Ini bisa sekali di-setting seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita coba expected arrival-nya, misalnya kita coba tetap di hari ini dengan jam sekarang jam 23, 23.50 ya misalnya ya, 50 menit ya. Seperti itu, kemudian, as confirmation oke boleh, tapi emang nggak bisa ternyata ya. Nah ini di warehouse, material ya, betul. Kemudian add product, nah kita mau beli apa sih di sini? Saya coba mau beli oli ya, saya mau coba pesan oli. Quantity-nya saya mau pesan sorry, 150 cukup sepertinya ya dengan unit price 400, ini 600.000. Oke ya, confirm order. Nah, PO 28 sudah, keluar ya. Nah, ternyata di sini di RFQ-nya statusnya harus di-approve. Nah, ini tadi ya, ini menghindari, kita double, pemesanan dan juga tadi ya, kalau misalnya jumlahnya lebih dari 100.000 ternyata harus di-approve sama manajernya, seperti itu. Oke, sekian dulu modul podcast, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali.